sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Senin 10 Agustus 2026 yang akan dibawakan oleh Pastor Stefanus Miki Koyongyan dari Manado. Selamat mendengarkan. Halo Sobat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Pastor Stefanus Miki Koyongyan PR, Imam Diosesan Keuskupan Manado. Saat ini sedang berkarya di Paroki Santa Rosa de Lima, Tondano. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 26. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Halo Sobat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Pastor Stefanus Miki Koyongyan PR, Imam Diosesan Keuskupan Manado. Saat ini sedang berkarya di Paroki Santa Rosa de Lima, Tondano. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 26. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini gereja merayakan pesta Santo Laurentius, diakon dan martir. Nah, dalam Injil, Yesus mengingatkan kita akan jati diri kita sebagai pengikutnya. Jika kita memilih untuk menjadi pengikutnya, maka kita harus melayani Dia. Kita harus mau berkorban untuk Dia. Nah, berkorban untuk Kristus berarti juga berkorban untuk sesama. Terkadang hal ini sering kita abaikan. Kebanyakan orang tidak seimbang akan hal ini. Terlihat kaya secara rohani, tetapi sering mengabaikan sesama. Orang tidak mau berkorban bahkan untuk Tuhan, apalagi untuk sesama. Padahal pengorbanan yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Akan membuahkan hasil yang berlimpah, seperti sabda Tuhan tentang biji gandum yang kita dengarkan tadi. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudaraku terkasih, sebagai pengikut Kristus, pengorbanan
dan penderitaan adalah jalan yang harus kita lalui. Dan tentu ini bukanlah hal yang gampang. Ini bukanlah hal yang mudah. Harus diperjuangkan, harus diupayakan. Padahal bagi pengikut Kristus yang sejati, ingatlah bahwa pengorbanan itu merupakan sumber kebahagiaan. Kita akan bahagia ketika kita bisa memberikan waktu, kita bisa memberikan tenaga, kita bisa memberikan materi, bahkan perhatian untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Hati kita bersuka cita manakala kita mampu untuk berbagi, mampu untuk berkorban untuk kebahagiaan bahkan keselamatan orang lain. Sebagai murid Kristus yang dituntut untuk mau melayani, ingatlah bahwa sumber kebahagiaan para pengikut Kristus bukanlah pada saat kita menerima sesuatu, tapi justru saat kita memberikan sesuatu untuk orang lain. Rahmat Allah menolong kita. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Pastor Miki untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.